Ifan karena suasana Idul Fitri ya, ya. Suasana Idul Fitri, lalu kemudian saya sempat posting Om Ifan kemudian kasih greeting di Facebook gitu. Setelah saya lihat Om ada di Ruteng, kapan ke Ruteng? Totonya di Ruteng. Di Ruteng libur. Libur, karena libur puasa cukup lama. Kemudian istri saya mereka lagi tur satu produk Jepang namanya AFC. Makanan super Jepang, keliling NTT. Jadi sekarang ada di... Kami kemarin keliling dari Kupang. Kebetulan di Kupang waktu itu ada acara launching satu film dokumenter tentang saya. Program dari Kemendikbud yang dibuat oleh komunitas film Kupang. Jadi mereka bikin. Sudah jadi? Sudah jadi. Waktu itu kami nonton bareng dan orang-orang Kupang di sana, acara musik segala macam. Isinya tentang apa itu? Cerita? Judulnya itu From Flobamora with Hope. Sebetulnya menurut si sutradaranya itu, dia ingin mengangkat saya di dokumenter itu tentang hal yang belum disentuh orang. Misal. Makanya mereka mencari-cari karena menurut mereka terlalu banyak dimensi tentang saya. Iya, betul. Dia bilang kalau misalnya omong soal musik pasti banyak sekali. Ya kan? Omong soal penghargaan apa banyak sekali. Soal pengalaman main di mana-mana pasti sudah ada yang itu. Tapi dia mau cari yang lain. Makanya kami kemarin dia mengikuti jalan-jalan saya keliling NTT. Di mana saya bertemu dengan pemusik lokal di semua kabupaten yang mengenal saya atau pernah terinspirasi oleh saya. Jadi engagement saya dengan teman-teman di sanggar-sanggar di seluruh NTT itu yang berangkat. Termasuk di sini, syuting di sini dan dekat hanya ketemu dengan ACKE semua, minum kopi, hanya gitu aja. Dia mau melihat dari menurut dia sisi kesederhanaan Ivan Nestorman. Jadi mengambil dari mulut orang tentang Om Ifan. Iya. Tidak, dia hanya ambil begitu, kemudian tidak ada testimoni. Tidak ada testimoni. Tapi hanya pergi di teman ini, hanya menggambarkan bagaimana saya dekat dengan teman-teman musisi. Hanya acara minum kopi. Tapi maksudnya menurut dia, dia tidak angkat saya sebagai musisi tapi bagaimana kedekatan dengan masyarakat, dengan teman-teman musisi di seluruh NTT. Ya, itu mungkin salah satu cerita Om Ifan yang didokumentasikan dalam bentuk sinematografi. Iya, gitulah. Tapi di luar itu banyak. Nah, tapi karena saya sebagai rang tua. Itu juga harus jadi kadang-kadang ngobrol selama di Ruteng dengan keluarga. Ketemu Om Stef Keboro, ketemu Katos Jani, ketemu Om Paul Dampung, ketemu Nenek Sis Dandung dan itu keluarga. Cerita tentang Om Ifan ini kan selalu membanggakan kami yang ada di Ruteng. Tetapi kan saya kemudian juga coba searching. Yang sudah diceritakan tentang Om Ifan ini apa saja. Mungkin belum semua, tetapi ternyata setelah saya searching beberapa itu, saya belum menemukan cerita tentang bagaimana Om Ifan sebagai salah satu anak kota. Anak Ruteng ya? Anak Ruteng, gitu ya. Jadi kalau ngobrol di Ruteng itu kan ada istilah anak playing. Anak kami kota, anak velocak. Anak velocak. Tapi ya anak Namboleran juga. Tebing tinggi itu tahu itu. Jadi terminologi anak kota ini kan selalu membuat kami ada masuk di dalamnya. Tapi mungkin juga tidak banyak orang yang tahu tentang citra ini. Hanya di sini istilah itu barangkali. Hanya di sini. Dan itu brand bagi kami. Jadi kalau Neka Agus ya, anak kota. Anak kota. Padahal kita bio juga di
Jadi dari Opayul. Bapak Mama, dari Opayul, saya putra bungsu, Putra bungsu. keempat. Keempat. Nah, orang Manggarai kan hitung bungsu toh. Bungsu. Tapi di bawah saya ada perempuan, Eda. Tante Eda. Ya. Nah, dari 5 bersaudara ya? 5 5 bersaudara. bersaudara. Jadi Opayul juga ini adalah seorang tokoh pendidikan. Iya, Manggarai. tokoh pendidikan. Lalu Oma Martina Juga, juga begitu. Salah satu warisan besar kedua orang tua kita ini bersama ini Herman Tegaut dan yang lain-lain adalah Yayasan Nucalale. Iya. Ya, Ada SMA ada SMA Aquinas, Aquinas, Dharma Bakti. Dharma juga. Bakti. Jadi ini sekolah-sekolah perintis yang menampung banyak sekali anak-anak Manggarai zaman Iya, itu dan sudah jadi banyak orang besar. Iya. Karena SMA Negeri 1 dulu masih nama SMA Swadaya ya. Sebenarnya, Awal-awal ya. ya. 526 kalau zaman 526, kita ya. Zaman kita. 526. Ya, itu Ah, tidak 526 oh, maksudnya. nanti kita cari. Apakah dia sekolah negeri yang ke-526? 526 atau Iya, saya iya, juga kan? perlu ya betul itu. Nah, itu tadi singgung tentang Om Ivan masa lalu ini kan banyak mungkin yang tidak terlalu mengenal ya, kecuali kami. Iya. Itu juga kami mungkin juga tidak iya. terlalu mendalam. Masa kecil Masa kecil. sebagai anak laki-laki bungsu di tengah keluarga Opayul dan Oma Martina. Iya. Seperti apa dulu tuh? Kan dulu rumah lama di sana masih. Iya, dulu kami semua lahir di Jalan Bagung. Jalan Bagung. Cukup bangga, Jalan Raja gitu ya. Raja. Jalan Bagung nomor 18. Raja Manggarai kedua. Raja Manggarai kedua. Jalan Bagung nomor 18. Di belakang kami itu ada Kampung Lereng Tuka. Kampung Lereng Tuka. Jadi dulu di Labir kami itu desa Labir dulu ya. Desa Labir. Tapi rumah ini sudah ada, rumah yang di Nekang sini. Nekang. Ya. Jadi kami bolak-balik Nekang, Saleh. Terus suasana masa kecil dulu itu kan seru itu Om. Saya Karena tidak seperti sekarang ya. senang saya masa kecil di sana karena pertama kalau sembahyang giliran. Sembahyang Iya. giliran kan, Oktober dan Mei. Oh, mereka kelompok apa ya dulu? Oh itu, Lux Prima namanya. Lux Prima. Semuanya Kalau kami dulu kelompok Bintang Timur. Bintang Timur, Agus Setoni itu. Ya. Kami baba semua itu. Woi. Baba semua, sampai baba gogo. Yang Baba orang Kaping. orang Manggarainya cuma keluarga Gebi Mahal. Oh, masuk. Masuk. Gebi Mahal kan masih kecil di sana. Kemudian kami dan kakak Basu Suratu Aki. Jadi, rumah di depan katedral. Kita sebagai anak kecil maksudnya girang sekali kalau pada bulan-bulan itu. Kalau pergi Donagogo sebombon. Sebombon. Suaranya tidak kue, sebombon. Bombon lidi. Mengoras sebombon itu gitu. Sudah hilang kita. Tapi zaman itu kita semangat tidak pergi sembayang ya, tapi begitu-begitu. Tapi utama bahwa nanti akan makan kokis. Kita sudah tahu di rumah Om itu makan ini, di baba itu dapat apa. Tapi dulu Om, kalau saya ingat itu kalau mau sembahyang giliran begitu ya, orang tua itu disiplin betul. Oh, harus disiplin. rapi, Harus mandi, rapi, bersih. bersih. Jadi tidak sembarang pergi. Tapi umumnya anak kecil dimanapun gitu ya. Waktu sembahyang kita tidur gitu kan. Kalau dengar mau habis, tiong amin koge, kokis datang. Kokis datang. Segar sudah, ya kan. Tapi Om Ivan dulu SD di? Saya pertama SD itu di Ruteng 2. Kan di muka rumah. Rumah. Nah, jadi orang, kemudian mama bilang semacam pendengar begitulah. Karena waktu itu umur saya masih 5 tahun. Belum ada TK zaman itu ya? Infilata belum ada? Toilta. Atau mungkin ada, tapi saya tidak berminat ya. Saya sudah ada waktu itu lah. Tanya buktinya angkatan kami, Ren Sahadun, mereka kalau tidak salah Saldi, mereka teman kanak gitu ya. Kalau kami tidak. Saya umur 5 tahun masuk ke situ. Satu kelas dengan ada 2 orang besar sekarang. Orang Manggarai.
Vincent Semadu. Oh. Deputi Pariwisata. Kementerian Pariwisata. Orang besar. Kedua lah di situ. Yang kedua Robi Bilitea, Robi Lengo. Ah. Yang Sekarang di mana ya? Di Danantara sekarang dia yang pegang Danantara. Oh, Prabowo punya. Dan dia kan juga wakil deputinya Erick Thohir tuh dulu. Jokowi. Ya. Jadi dua orang. Ini kan anaknya Om Polus Lengor, kepala kantor penerangan. Jadi NTT hanya cuma 2 deputi di Republik sana. Robi Lengor, Vincent Semadu. Dan semuanya Ruteng 2. Satu kelas. Luar biasa. Satu kelas dengan Om Ivan. Satu kelas kami pertama ikut kataku tuh kan 3 orang. Tuh isi deputi sangat. Saya tidak. Kemudian karena mama waktu muda masih ngajar ke sana kemari, ya kadang-kadang saya ikut ya ke Cevonikit atau kemana saya ingat gitu, saya ikut. Tapi kemudian mama ketika jadi guru di Ruteng 5, Ruteng 5 aku kami ge. Ya. Oh, dari Ruteng 2. Karena Oma pindah jadi guru Ruteng 5. Jadi tetap di Ruteng 5, kami di Ruteng 5 kan semua. Dari kelas 2 saya Ruteng 5. Kelas 2. Kemudian di Ruteng 5 saya Sumbang Ceng gitu kah? Teman-teman di SMA, SD Ruteng 5. Ruteng 5 siapa ya kami teman? Bedi, PC Bedi. Bedi seorang. Firinggaro. Adi Jedoma. Tapi mereka sebenarnya di kelas di bawah saya. Saya kemudian tahan kelas 5. Karena menurut mama saya masih kecil. Jadi perlu tambahan 1 tahun lagi. Karena saya masuk terlalu cepat di Ruteng 2 toh. Sehingga macam Om Vincent mereka umur 2 tahun di atas saya semua. Saya waktu itu masih kecil sehingga oleh mama bilang, kau tahan dulu Ruteng 2 kelas 5. Sehingga dapat lise di Jedoma, dapat lise Firinggaro, dapat lise siapa dulu Tude, Dr. Hussein dorang. Kisah Dr. Hussein Tude dorang. Termasuk ke Aren Sadu. Aren kakak kelas, akhirnya Saldi dapat. Saldi yang dapat saya. Tadinya dengan Ren gitu. Jadi orang semua Om punya angkatannya. Saldi Sadun kepala dinas perhubungan. Oke. Oh dia iya betul. Kami sama orang Manggarai Barat itu. Kesakela itu. Kenangan yang Om paling ingat selain cerita itu zaman SD itu apa? Zaman SD saya dikenal di Ruteng 5 itu sebagai pelukis. Bukan penyanyi. Saya dulu tuh disiapkan oleh mama itu untuk sekolah di ISI Jogja. Untuk institusi melukis gitu. Karena waktu kecil SD itu kemampuan saya yang terbesar hanya melukis. Matematika, bodoh. Melukis. Saya ingat saya dengan Teh itu kami selalu juara ya antara kalau dia saya gitu. Melukis kita sampai SMA saya melukis itu. Saya SMA kelas 2. Hanya waktu SMA sudah pakai cat minyak. Itu cerita kita orang Manggarai ini kan kalau omong seni banyak sekali pasti bercerita tentang nyanyi, menari. Betul. Melukis kan jarang sekali. Mematung. Tiba-tiba muncul sastra jarang. Dari mana cerita itu? Sebenarnya gen itu ada kan? Saya rasa mungkin gen itu ada karena bapak lebih kuat sastra dia. Bapak dulu kan pernah mementaskan dramanya di Patronat misalnya. Itu lari ke Abang yang Sulung, dia novelis tuh. Gitu. Tapi bakat saya waktu kecil atau cita-cita saya sejak kecil tuh selalu melukis waktu SD. Jadi pelukis terkenal. Saya mah pikir jadi penyanyi. Awalnya melukis begitu saja, ngalir. Begitu saja. Saya ada ketertarikan dengan dengan warna-warna. Hanya dulu kan itu tidak tersemai dengan baik karena cuma pika cat khusus. Tapi sekarang saya melihat bahwa itu mungkin DNA karena anak saya yang kedua dia selalu kalau minta hadiah itu minta kanvas. Dia lukis. Dia melukis yang SMA kelas 1. Lukis bagus, cepat ya. Jadi mungkin ya melalui dia lah.
Tapi waktu masa Tapi kecil saya masa kecil dulu nyanyi belum? bisa nyanyi juga, bisa nyanyi, tapi terutama melukis. Di SMA di Dereho. Oh, SD itu ya di. Di SMP di Kisol, Kisol. tidak menonjol sebagai nyanyi, tapi maksudnya belajar musik dari pater Michael de Freitas itu benar-benar membekas. Tapi jadi penyanyi nanti SMA karena antar tante ya ini. Kan ada pop singer. Oh iya, zaman itu akhirnya Oma suruh Oma kita mau daftar Heda. Daftar itu yang pertama kali. Daftar pop singer Heda. Daftar pop singerin. Saja aku kaca aku daftar. Masuk final. Waktu itu di apa? Shopping Center. Shopping Center dulu gitu. MCC sekarang. Yang kostum siapa? Om Susudando. Oh, dia kasih band ini, kasih celongan, dasi kupu. Penatarias. Penatarias sih. Saya masih ingat benar, nggak kumbak aku kan masih dikumbak. Jangan pakai ho-ho. Ya, waktu itu menang. Angkatan Donjon Tanggung mereka Om Jon Tanggung. Oh, almarhum Waktu itu rame lah. Kemudian saya ingat orang bilang, orang protes, dia juara. Ya, dia punya om semua juri. Isya, Om Nani Dan, Om Alex Bangku, semua mama punya saudara tuh. Yang jadi juri. Dicurigai ini ada permainan. Ada permainan. Tapi setelah jadi penyanyi hebat sekarang udah kali itu. Tapi waktu itu saya nyanyi ini Simponi yang Indah, saya ingat itu. Simponi yang Indah juara. Tapi waktu masih SMA kelas 2. SMA, sudah? SMA. Jadi setelah berhenti dari seminari berarti. Kembali ke SMA Negeri 1. SMA Negeri 1, SMA kelas 2 ikut lomba, juara. Tapi sebelum cerita itu Om, sebelum cerita nyanyi ini kan tamat SD, masuk seminari. Orang ini kan kalau sudah cerita masuk seminari ini, ya satu pasti calon uskup sudah. Ya, calon pastor lah. Calon pastor dan kemungkinan bisa jadi uskup. Bisa, karena uskup yang sekarang, uskup Maret, satu kelas. Oh, Monsinyur Ciprianus Hormat, satu kelas. Dia, Tony Su, saya satu kelas. Berarti di seminari. Di seminari. Jadi sebenarnya jalurnya ada ini kau jalan terus. Ya, mungkin beliau tidak jadi uskup, saya jadi uskup. Monsinyur. Sorry Monsinyur. Konco dan Monsinyur Cipri. Jadi satu kelas. Satu kelas. Ada fotonya belakang. Wah, nanti kita kasih tunjuk foto. Jadi satu angkatan. Nah, saya Bedi, Tony Su, Adi Jedoma, kemudian Bedi seorang anaknya Om Standar. Bedi, Frans Supartan, Siping, kemudian Monsinyur. Yang tidak jalan terus, Bedi, Om Ivan, Tony Su. Waktu itu kami dianggap nakal anak kota. Jadi ada momen waktu mau naik kelas 3, seluruh anak ruteng itu dibersihkan. Oh, ini keluar para semua. Pengacau semua ini pasti. Kacau dalam konteks itu. Padahal kita ya hanya curi mangga, minum kopi tidak tepat waktu. Disiplin ya? Tidak disiplin. Nah, itu kenakalan remaja situ. Tapi sebenarnya otaknya maut. Oh iyalah, saya percaya. Gitu. Kalau lihat setelah sekarang hanya attitude-nya kurang. Dalam pandangan di save. Padahal di kota biasa kita begitu. Biasa, curi mangga jolok-jolok gitu kan. Poli mangga di rumah bunut. Tapi itulah latihan dari hal-hal kecil kan, perkara-perkara kecil. Di seminari itu kan kalau yang lainnya tidak mau curi mangga tapi masih ada, berarti besar dia punya crime-nya. Iya.
Jadi sampai kelas 3 ya, di seminari ya? Naik kelas 3 kami pindah ke sini semua. Tony pindah ke negeri 1. Tapi kenapa Om memutuskan dulu masuk seminari? Ada apa yang... Oh itu dari biasanya dulu dari tiap sekolah diutus 5 atau 6 orang. Dan itu biasanya siswa terbaik dari... Ya minimal lah gitu ya. Testing, kemudian diterima. Senang diterima. Tahun 80 kami masuk. 80. Tahun 80. Ada cerita lucu Om. Saya ini kan SDK Ruteng 4. Oke. Nah kebetulan di kelas itu kan ya dengan beberapa 2-3 teman itu kami agak menonjol. Oke. Tamatlah SDK Ruteng 4. Teman saya 2 orang ini diterima di seminari. Oh, ceng sih. Crispin Mesima. Dia di kelas saya. Di kelas. Siapa lagi satu waktu itu ya? 2 orang ini. Lalu dari Pin ini. Saya terus pulang ke rumah, saya bilang sama bapak, saya mau masuk seminari. Oh tidak bisa, karena itu khusus untuk anak-anak yang tamat SD Katolik. Nah, kau tidak bisa sekolah di situ. Iya. Pokoknya kalau saya tidak masuk seminari, saya tidak masuk sekolah. Sempat dulu itu karena saya merasa, oh ini kan sekolah bagus. Orang rata-rata yang keluar dari situ jadi hebat. Wih, saya tidak bisa masuk di situ. Tapi akhirnya kemudian masuk SMP Negeri 2. Oh, Negeri 2 jadinya. Jadi Parofus Mekbo waktu itu. Oh, tidak di Negeri 1 ya? Tidak di Negeri 1. Lalu kembali ke cerita tentang Om Ivan ya itu. Jadi masuk seminari itu, tapi Om dulu waktu itu sempat berpikir bahwa saya satu waktu akan jadi rohaniawan atau... Oh, kelihatannya tidak. Saya tidak ke situ. Tidak terbayang ke sana. Tidak menyala-nyala. Jadi saya pikirnya dulu kan ada istilah pergi curi ilmu itu. Tapi memang seminari memberi pengetahuan yang misalnya dalam bidang musik gitu ya. Jadi kita diajarin not dengan baik. Ya. Gurunya sampai titik kitab kepala supaya bisa tahu do re mi. Gitu. Waktu itu saya tidak jadi pemusik, tapi kemudian hari itu ternyata berpengaruh sekali. Kerangka berpikir. Jadi yang di sana diletak itu adalah kerangka berpikir. Yang paling Om ingat jasanya soal perjalanan musik di seminari apa? Saya waktu dia satu album itu mencatat nama Pater Michael de Vries. Nah, sekarang sudah di leader ya. Ini Pater dia keras kan. Dia kalau aja kita do, kami kecil-kecil tuh bedi langsung re sampai benar gitu kita sebut. Ya do. Macam dia pakai apa gitu sampai benar do iya pas re. Tapi kemudian untuk soal notasi angka itu saya berani jamin kami yang tamatan dari dia itu wah kita tidak takut kemanapun di dunia ini kalau menyangkut solmisasi kuat sekali tertanda. Dan itu membantu sekali kemudian dalam membuat musik. Artinya kita membuat musik bisa sekaligus menganalisa. Bisa menganalisa suatu hal. Musik Kongo, kita tahu DNA musik ini begini. Ya karena pengetahuan dasar dari dia itu. Kalau pengetahuan yang lain yang berguna buat saya dari sana, bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris. Karena dulu guru kita orang Inggris asli. Dan setiap hari di sana memang harus bahasa Inggris. Tiap hari. Tidak juga, waktu SMP tidak, mungkin SMA ya. Tapi waktu kami tiap hari ada les Inggris dan gurunya orang Liverpool. Wow, jadi kita salah sebut satu tulis 1000 kali gitu. Native speaker. Native speaker. Jadi sebut salah sebut ho tulis 1000 kali. Jadi kata itu benar-benar bisa lupa lah. Betul. Belajar dari kesalahan. Tapi saya ingat betul waktu itu. Jadi ketika Om Ivan mereka di seminar itu kan kami juga di kelas. Jadi kalau pulang dari seminar itu kelihatan sekali ini pucat sendiri ya. Pucat sendiri dan memang, ini semua calon-calon pemimpin. Orang-orang yang berotak mereka ini. Jadi kesan itu kuat sekali. Di lingkungan kami waktu itu yang tidak masuk di seminari. Jadi istimewa betul kalau sudah muncul libur itu libur.
Macam Dan- John kecil lagi. Ya. Dan salah satu yang menonjol itu bahasa Inggris. Iya. Dan yang saya rasa sekali Om Ivan itu punya kemampuan bahasa Inggris bagus itu pada saat SMA. Iya. Karena kelasnya bersebelahan Om. Iya. Om mereka punya kelas di sebelah. Bahasa. Kami di kelas 1 sih, kelas Iya. bahasa. Iya, iya. Apalagi bahasa Jerman kalau Pak Ngedot. Yosef ngedot. Masuk. Nah, iya, dia senang sayang itu, saya dia. itu Om Ivan punya nama pasti selalu Iya. di situ. Kalau soal bahasa Jerman. Iya. Termasuk bahasa Inggris lu Pak Sri kalau tidak salah. Sriono ikut saya yang Jawa itu guru. Patarto. Patarto. Sri Sutarto. Sri Sutarto. Sri Sutarto. Pak Sutarto. Nah itu Om Ivan selalu menonjol di bahasa asing. Di bahasa asing. Pak Sri Sutarto dan Pak Yosef Ngadot. Iya. Masih ada orang tua sehat kan saya dengar. Sing Malut. Beda punya anak pemusik hebat, Lipus itu. Oh. Lipus yang rapper itu. Rapper itu. Sebut orang Manggarai yang jadi musisi Hebat. hebat, saya Yang kira go internasional. go internasional, saya kira Ivan Nistorban. Iya. Ya. Ivan. Sepakat. Dia menjadi debutnya Indonesia dari Manggarai. Saya kira untuk disebut nama orang Manggarai musisi ya baru dia ya. Iya. Reputasinya Artinya, iya, reputasi luar biasa. luar biasa. Gitu. Secara nasional maupun internasional dikenal. Nah, Om Hans kan kenal sejak kecil karena jarak usia yang Iya, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh lah. Kesenjangan usia tidak terlalu jauh. Nah, sisi ini barangkali yang saya ingin gali. Kalau di mata keluarga, sejak masa kecilnya Om Ivan ini memang sudah kelihatan bakat. Oh, sudah sangat kelihatan. Jadi kita termotivasi oleh om-om kita dulu kan kampung waktu ini ya. Mhm. Secara khusus kampung waktu. Kampung Dan, Waktu. ya, itu kebetulan om-om kita tuh sudah bermain saksofon. Salah satu Om Alex Wang. Om Alex Wangku, Om Nah, ini Nani Tante terima Bandung. kasih. Ini Tante saya menyediakan kami minuman spesial. Thank you, ibu-ibu. Mungkin itu salah satu Terus Papi motivasi Nani. juga. Nani Dandung, Om Polce Riberu. Sebelumnya ada band ya, tapi kita masih kecil-kecil. Jadi dulu yang prakarsa yang musik itu mereka itu sebagai senior, dan kebetulan kita berada di lingkungan mereka. Lingkungan mereka. Ketika mereka latihan musik, kita sering nonton. Intip saja, tidak boleh ada di dalam ruangan, Oh. karena waktu itu kan full band. Dengan peralatan yang kalau kita bandingkan dengan sekarang jauh sebetulnya, apa adanya. Mixer ada, tapi tidak seperti ala sekarang ini, bagaimana orang-orang bisa menikmati musik dengan peralatan yang canggih. Iya, betul. Ada untuk kompre mixer, terus equalizer, bla 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 lah, yang melengkapi itu sehingga pemirsa bisa mendengar musik dengan nyaman. Nah, kembali ke cerita Om Ivan. Kalau yang diingat Om Hans, masa kecil dia itu sudah kelihatan tidak seperti apa dia punya bakat khusus di musik ya. Karena Om Ivan sempat cerita ternyata bakatnya yang menonjol waktu kecil itu justru melukis. Melukis. Kalau melukis saya kurang tahu pasti. Tapi kalau musik Memang sangat menonjol juga, karena pada saat itu juga sering kita berkompetisi tuh, lomba-lomba pop singer, vokal group, dan lain-lain itu. Dan dulu di shopping center, sekarang MCC. Di MCC, iya dulu Ciptaria. Ciptaria. Dan lupa. Ya. Nah, yang mengesankan Om Hans tentang Om Ivan ini apa? Yang pasti saya sangat mengapresiasi beliau karena itu tadi berkembang secara otodidak. Ya. Itu ya. Itu yang paling saya sekolah alam betul. Benar-benar alam. Tanpa intervensi siapapun, jadi berkembang secara otodidak dan tentu sangat ego.
Jadi musik beliau itu terus terang sangat khas, Etnik. etnik. Nah, setelah melihat Om Ivan jadi sebesar ini sekarang, pernah terbayang? Waktu itu memang kita punya feeling yang kuat bahwa Ivan ini pasti akan Yakin betul lah. yakin. Jadi waktu itu kami sudah terpikir, wah, memang waktu itu ya tidak hanya saya sendiri saja, ada teman saya juga yang ya bantu. Jadi namanya Tony Su, Om Tony. Ya? Om Tony Su. Jadi teman satu angkatan Om Ya. Ivan di seminari juga. Jadi album Embong ini ya, bisa masuk dalam rekaman ya. Karena kerjasama kami tiga lah, Ivan Surman, Garo, dan Tony Su. Itu. Yang terakhir ini, Kakak Ferry. Harapan Kakak Ferry untuk Om Ivan. Ini kan kita tetap berharap dia tetap berkarya, menciptakan sesuatu yang lebih dari yang sekarang, dan lain-lain. Kakak Ferry sendiri? Untuk Om Ivan, sampai kapanpun teruslah berkarya, ya, tanpa batas. Gitu. Nah, mungkin banyak yang belum ini ya, belum bisa diwujudkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa terwujud. Dan ya, sambil makan kolak tadi. Om Ferry punya sudah habis duluan. Jadi kami ada di Natas Labar Motangrua, taman kotanya Kota Ruteng tercinta, ngobrol tentang Om Ivan Man, melanjutkan perbincangan saya tadi dengan musisi kita yang hebat ini. Jadi saya kira ini akan melengkapi cerita yang tadi saya rekam untuk kita nikmati dan saksikan bersama-sama. Kasih Kakak.